Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gross Saver atau pemirsa Gross TV, Gross TV kembali mengudara lagi. Kalau ke Jogja pasti ketemu dengan narasumber yang satu ini, Bang Tagor Simanjuntak, Ketua Bidang Pembinaan Anggota, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kenapa? Kebetulan tempat saudara Gross TV di Jogja dengan kantor Bang Tagor nggak terlalu jauh, sejam. Nah, apa sih kita mau bincang-bincang hari ini dengan Bang Tagor? Rencananya sih Gross TV ingin ngobrol santai Bang ya. Yep. Kita sapa dulu Bang Tagor. Selamat siang nih Bang Tagor, apa kabar? Selamat siang Pak Mahfud, kabarnya kabar baik. Terus kedua minta maaf nih kalau ke Jogja selalu gangguin abang satu ini nih. Bang, kita wawancara. Senang diganggu. Jadi rencana Gross TV ketemu Bang Tagor kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol santai lah seputar organisasi. Yang pertama aku mau nanya gini Bang, ini kan kalau nggak salah nih terakhir itu entah seminggu entah berapa hari tanggal 7. Oh 7. Udah nebak duluan yang mau ditanya mengenai putusan pengadilan di Lombok ya? Ya, Mataram. Di Mataram. Tanggapannya Bang tentang putusan PN di Lombok, ternyata apa yang dibuang bola oleh Bang Tagor sebelum ada putusan itu bahwa akan ditolak menjadi kenyataan. Tanggapannya Bang? Ya, terima kasih Pak Mahfud. Selamat siang buat rekan-rekan pemirsa sekalian di seluruh tanah air. Ya, sehubungan dengan pertanyaan Saudara Mahfud, yaitu menyangkut masalah putusan Pengadilan Negeri di Malang tanggal 7 Oktober yang lalu, yang mana sesuai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa KLB IPAT yang diselenggarakan pada bulan Februari di Lombok itu sudah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Karena sudah sesuai dengan ADART, maka Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan dari para tergugat yang mempermasalahkan keabsahan pelaksanaan KLB IPAT di Lombok. Mengapa sampai dibatalkan? Sesuai ketentuan yang umum berlaku di perkara perdata itu, gugatan diterima itu apabila tidak diterima itu apabila kurang lengkap ininya data-data yang diajukan dalam gugatan. Sementara kalau sampai ditolak, itu menandakan bahwa gugatan itu tidak bisa, dalil-dalil yang dikemukakan penggugat itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Tidak bisa dibuktikan? Tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti apa yang didalilkan itu. Begitu Pak Mahfud. Nah, tidak bisa dibuktikan atau dalil-dalilnya tidak bisa diterima oleh... Bukan, beda. Oh beda? Tidak bisa diterima itu... ditolak berarti? Enggak, itu karena syarat yang kurang lengkap. Oh, oke. Sementara ini kalau ditolak karena tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Apa aja yang nggak bisa dibuktikan oleh penggugat? Kan mereka mendalilkan bahwa pelaksanaan KLB itu tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Okay. Sementara kita melaksanakan ini dari pihak tergugat. Melawan anggaran dasar gitu. Keluar dari anggaran dasar. Itu menurut penggugat. Nah, sementara kita dari pihak tergugat itu sudah kita pertimbangkan semuanya bahwa kita menyelenggarakan KLB itu berdasarkan ADART plus malah ini kita keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan perdamaian yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2020 antara penggugat dan tergugat. Antara penggugat dan tergugat bahwa kita sudah sepakat untuk menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan demi kebesaran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Itu yang pertama.
Ya. Yang kedua alasannya? Yang utama dari hakim seperti itu, karena kebetulan kita belum dapat salinan putusannya, jadi detail yang lengkapnya pendukung dari hal yang utama tadi kita belum tahu. Cuma dari gugatan dari awal prediksi saya seperti yang saya ini kan di medsos, itu memang gugatan itu kalau menurut saya cacat. Kenapa cacat? Dan itu cacatnya cacat formal. Karena cacat formal, ya kita bicara hukum acara, itu menyangkut masalah hukum formal. Ya. Jadi itu satu titik atau satu huruf pun bisa jadi masalah dalam hal pelanggaran formalnya. Nah, kebetulan, ini ya saya kurang tahu persis. Ini sebenarnya penggugat itu menggunakan jasa lawyer. Tapi kenapa sampai lawyer membuat gugatan seperti itu, saya jadi tanda tanya. Yang saya tanda tanya itu apa? Jadi gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Mataram. Oke, yang digugat? Yang digugat ya kita-kita, cuman memohonkan putusan yang diputus itu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Membatalkan putusan Jakarta Barat? Bukan. Jadi yang memutus itu hakim Pengadilan Jakarta Barat. Tapi sidangnya di Lombok? Sidangnya di Lombok. Majelis hakimnya minta yang memutus Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berarti logikanya hakim Jakarta Barat datang ke Lombok begitu? Ya sepertinya itu mustahil. Jadi di sini saya lihat ada kecerobohan, kekurang hati-hatian. Oke. Jadi saya justru tanda tanya, ini gugatan yang buat lawyernya atau siapa? Karena kalau saya lihat konstruksi dari gugatannya itu plek dengan gugatan 693 di Jakarta Barat. Yang waktu Kongres Makassar? Iya, jadi persis. Saya konstruksinya mirip. Oke. Nah, konstruksinya mirip. Mungkin, saya nggak tahu ya, apa memang nurun itu atau ngutip itu sehingga terjadi kalau itu memang kan gugatan di Jakarta Barat. Ya otomatis majelis hakim yang diminta memutus adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Walaupun kasusnya kasus Kongres Makassar. Iya. Tapi ini kan tujuannya ke pengadilan tersebut dan memutus yang diminta memutus majelis hakim di pengadilan tersebut. Nah, ini ternyata apakah ini yaitu tadi kekurang telitian satu, yang dua mungkin belum pengalaman untuk menggugat sehingga hal yang seperti itu walaupun kelihatan sepele tapi itu sangat fatal. Vital malah ya? Iya, fatal masa. Betul. Nah, itulah kira-kira fakta-fakta kenapa saya dulu sampai berasumsi bahwa itu putusannya tidak jauh dari tidak diterima atau bahkan ditolak. Berarti sudah bisa memprediksi jauh-jauh Sudah hari. bisa memprediksi. Walaupun dari ketika Bang Tagor membuang bola memprediksi, wah jangan-jangan ada main mata sama hakim, wah jangan-jangan begini. Tanggapannya kemana tuh? Kan itu banyak. kan boleh-boleh saja, namanya orang yang dikalahkan. Bahkan dimasukin ke sebuah surat kabar lokal loh. Ada surat kabar lokal daerah Lombok kalau nggak salah. Mataram, penggugat menyatakan bahwa oh ini ada permenan minta hakim KY kalau nggak salah ya. Oh KY untuk mengawal jangan sampai hakimnya terjadi tanda petik ada main mata dengan tergugat begitu. Itu benar nggak sih? Ya silahkan aja main mata bagaimana. Kita tutup mata, nggak usah main mata, tutup mata. Putusannya pasti tidak jauh dari tidak diterima atau ditolak. Ya itu udah salah. Itu dalam hal konstruksinya. Petitumnya sudah salah. Tidak sesuai dengan fundamentum petendinya, fakta ininya, fakta hukumnya. Berarti maksud Bang Tagor ketika melihat isi gugatannya, wah ini pasti ditolak nih. Sudah begitu ya, dari jauh-jauh hari. Berasumsi seperti itu baru satu. Itu baru satu, itu kesalahan fatal itu dalam hal lagi? Formalitas itu. Nah, jadi itu kan kita digugat.
Nah, kita kan juga mengajukan rekonvensi, gugat balik. Oke. Dalam kita menggugat balik itu, ini lagi-lagi apa karena kekurang pahaman dalam beracara, tapi sangat sayangkan itu lawyernya seperti itu atau memang lawyernya hanya namanya yang dicatut, saya tidak tahu ya. Tapi yang buat itu bukan lawyer. Itu lagi-lagi penggugat itu tidak bisa mengerti apa itu penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Kasih penjelasan, Bang. Jadi Maksudnya apa? Penggugat konvensi itu adalah penggugat awal. Sementara penggugat rekonvensi itu adalah tergugat awal. Jadi dibalik sekarang. Yang sebelumnya penggugat jadi tergugat. Yang mengajukan gugat balik. Iya. Nah, di sini fakta-fakta yang dikemukakan penggugat rekonvensi, yaitu tergugat asal, semua dibenarkan, diaminkan oleh tergugat rekonvensi atau penggugat asal. Maksudnya, kok? Ya setuju dengan dalil-dalil yang kita ini kan berarti dia menafikan fakta-fakta atau dalil-dalil yang dia kemukakan sendiri. Berarti dia mengajukan gugatan tapi ditolak sendiri atau bertolak belakang gitu. Setelah kita mengajukan gugat balik, diaminkan semua gugatan berarti kan kita. Menolak atau ya, makanya menolaknya ini ya karena kekurang hati-hatian atau karena memang tidak menguasai proses beracara di pengadilan, kan ini masih tanda tanya. Kenapa kok jadi seperti itu? Dalam arti kok merugikan diri sendiri? Ketika digugat balik justru mengiyakan, mengaminkan fakta-fakta yang padahal kalau namanya menggugat balik kan berarti si tergugat harus mencoba membela diri, maksudnya gitu. Dalam artian kan yang tergugat awal membela diri dengan menggugat balik, kan berarti membela diri. Justru pembelaan diri ini dibenarkan oleh penggugat awal. Padahal penggugat awal ini menjadi tergugat jadinya kan. Itu karena ketidakpahaman atas gimana proses beracara di pengadilan itu secara secara global umumnya. Kalau secara spesifik, nah ini sangat disayangkan seorang sarjana hukum yang pendidikannya S2 dan bahkan mungkin S3 dari penggugat itu belum paham dengan istilah konvensi dan rekonvensi. Konvensi dan rekonvensi. Iya, terjebak dia di situ. Padahal itu pelajaran di S1. Iya, hukum acara itu, hukum acara perdata. Ketika kalau nggak salah di S1 itu kan ada praktek. Kalau dia ikut peradilan semu atau kerja praktek di pengadilan, mengikuti persidangan. Betul, itu saya jalanin. Iya, nah itu. Mengikuti sidang dan sebagainya atau membuat acara sendiri di kampus. Jadi tergugat, jadi penggugat, kemudian melakukan konvensi dan sebagainya. Peradilan semu namanya. Jadi kenapa saya menjelaskan hal ini? Ini untuk menepis dugaan ada main mata gitu sampai melapor kepada KY. Boleh-boleh saja sih melapor ke KY karena itu merupakan hak dan itu memang lembaga yang diatur oleh undang-undang untuk menangani hal-hal yang mungkin menyimpang dalam proses beracara di pengadilan. Tunggu dulu, saya lanjutkan dulu. Siap. Itu tadi kenapa saya ini kan ini ya. Justru tadi itu pendidikan S2, S3 malu kita ke KY-nya. Diketawai berarti? Ya diketawain. Kalau gugatan seperti itu, gugatan di Pengadilan Negeri Mataram, tapi minta majelis hakim yang memutus itu Jakarta Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Itu satu. Terus yang kedua, tidak mengerti, tidak tahu apa itu penggugat konvensi dan tergugat rekonvensi itu. Tidak jadi paham. malu lah kita itu, apa nggak jadi bahan tertawaan Komisi Yudisial. Ini toh istilah-istilah di persidangan aja belum benar. Padahal itu pelajaran S1 tadi kan. Iya. Ada perdata, ada pidana. Sidangnya bagaimana, kalau perdata, pidana seperti apa, kan itu dipraktekkan cara. Kok bisa menjudge? Main mata. Iya. Padahal ini sebenarnya tutup mata. Justru dari penggugat yang tergugat itu justru melihat ini pasti ditolak lah, santai aja malah ya.
Lah ya itulah. Karena- Jadi dari awal dari konsep gugatan kita sudah bisa Nebak. menggambarkan itu, memprediksi bahwa itu ya sudah nggak jauh-jauh lah sesuai dengan prediksi kita. Iya, Ya iya. karena apa? Gugatannya sendiri nggak memenuhi syarat sebagai gugatan. Dari Jadi awal nggak, padahal ya. rekan-rekan ya nggak usah lah terlalu menginikan apa suap apa segala macam, kita jauh dari situ ya, tidak. Berarti itu itu hoax. Ya hoak itu sudah jelas, itu tanpa didukung fakta. Kalau memang itu ada- tanda main mata, oh ini kedekatan ini kedekatan ini, oh ini hakimnya ada, maaf lah tanda petik begini, itu hoax semua. Itu hoak. Kalau menurut saya memang hakim sudah profesional, karena secara formal itu gugatan itu cacat. Bener. Dan perlu diingat, hukum acara itu adalah tata cara untuk berasara di pengadilan. Oh, tata caranya aja nggak bener, nah, gimana mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan? Iya benar. Jadi memang dari awal sudah memprediksi. Sudah kita prediksi. Berarti tanpa perlu itu dituduh bermain mata dengan ini sampai melapor ke KAY biar KAY mengawal hasil putusannya dan sebagainya, itu mentah sendiri ya, mentah dengan sendirinya. Bukan hanya mentah, memalukan. Seorang S2, S3 kok bisa lapor ke KAY mengenai kesalahan formalitas yang dia lakukan sendiri. Sudah sampai bicara di sebuah media, bagaimana tanggapan Bang? Ya itu tergantung, namanya media kayak Pak Mahfud ini kan, semakin ada yang miring-miring beritanya kan semakin seru. Semakin digosok makin sip. Gosip kan, digosip makin sip. Iya. Ya sah-sah saja. Ya justru dengan berita itu sesuai dihubungkan dengan fakta, apa nggak malu, tambah malu. Berarti dengan adanya berita itu nggak mengusik dari tergugat ya? Apanya ya mengusik kita sih santai-santai aja kok. Itu memang benar apa adanya menurut hukum seperti itu. Masa meragukan objektivitas pengadilan? Itu sudah melalui pemeriksaan, pembahasan, sampai pada pertimbangan-pertimbangan akhirnya mengambil keputusan. Nah ini kan informasi kan tidak berhenti sampai di situ, bahkan mau ngajuin banding. Bagaimana? Kalau banding, apakah tetap akan menyikapinya pasti ditolak lagi kah? Jadi prediksi ya, saya sebagai mantan lawyer yang jadi PPAT ya, kalau sudah ditolak dengan alasan formalitas itu tadi tuh ya, kesalahan fatal itu, gimana mau memperbaikinya? Dibandingkan nggak bisa, kesempatan untuk memperbaiki gugatan kan sudah berlalu. Kenapa tidak diperbaiki waktu masih di awal? Nah, di sini kalau sudah di tingkat banding, kita kan bukan masalah pembuktian lagi, hanya masalah fakta ini sesuai atau tidak. Walaupun ada bukti-bukti baru. Tidak ada lagi bukti baru di banding maupun kasasi, sudah stop pembuktian itu, sudah Di PN. Ini mau diuji ini keputusan ini sesuai fakta dan bukti atau tidak, itu gimana mau sesuai? Di awal memang sudah tidak sesuai. Berarti kesimpulannya si A si B dong berarti. Sia-sia. Iya betul loh. Jadi itu hanya untuk nunda-nunda itu hasil finalnya. Jadi baik itu di banding maupun di kasasi, ya pengalaman saya itu tetap akan ditolak gitu loh. Nah, kalau mungkin mau menggunakan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, upaya hukum luar biasa, punya bukti enggak? Dalam arti bukti baru atau novum yang kira-kira bisa membatalkan itu, membatalkan putusan Lombok itu. Dan kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai novum? Harusnya Pak Mahfud nanyakan itu. Iya, ke mereka. Iya, enggak. Nah, kalau saya ini coba menjawab yang bisa disebagaikan sebagai novum, contohnya yang mungkin mereka sudah lapor KAY, berarti kan ada sesuatu yang tidak benar. Nah, secara hukum loh, menurut mereka. Carilah buktinya itu, buktikanlah bahwa tergugat itu dimenangkan karena bermain mata. Ada buktikanlah main mata itu. Kalau tidak terbukti makin malu dong Bang. Semakin malu, ya sudahlah. Nah,
terlepas dari itu sebagai ketua bidang pembina PPAT ini melihat kasus ini, melihat gugatan ini gimana? Apa yang dia terlepas sebagai tergugat, sebagai ketua bidang? Oke, dari segi bidang pembinaan anggota, ya, marilah kita guyup teman-teman. Kita lupakanlah itu semua yang terjadi. Mari kita bersama-sama membesarkan IPAT. Kita lupakan itu, udah stop lah segala macam intrik dan pertentangan itu. Mari kita berdamai-damai sajalah. Pokoknya kita dari PP IPAT terbuka. Gimana? Mari kita bahas, mari kita diskusikan. Berarti nggak perlu sampai banding terasasi dan sebagainya. Itu keinginan kita, tapi itu kan hak. Ya kita nggak membatasi hak mereka. Silahkan aja. Kalau melihat dari bentuk gugatannya saja sudah seperti itu, seperti tadi Bang Tagor jelaskan, kan sia-sia juga dong mau dilanjutkan sampai kasasi, tim peninjauan kembali dan sebagainya, kan ujungnya sudah pasti, jawabannya sudah tahu apa. Ya sepertinya kan Pak Mahfud udah jawab sendiri, dan juga mungkin yang mendengar juga sudah bisa menjawab dan menyimpulkan. Kan begitu, nggak jauh-jauh beda lah. Putusan PN itu tidak akan berubah di PT dan Mahkamah Agung. PT, kasasi, sampai peninjauan kembali. Peninjauan kembali, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Berarti lebih baik menatap ke depan, begitu maksudnya? Sebaiknya. Apalagi banyak permasalahan ya. Ya, permasalahan kita bersama yang dihadapin oleh. Nah, bicara permasalahan nih. Terlepas dari gugatan, ini permasalahan ke depan nih Bang. Ini kan ada muncul pasal 16 ya? Undang-Undang 16 nomor 16 2021 PP. Itu kan sebuah permasalahan baru bagi anggota, ya kan? Sebuah aturan yang harus diikuti oleh teman-teman atau anggota IPAT lah ya. Gimana nih Bang menyikapi? Terlepas dari gugatan, ini udah anggap sudah selesai lah, karena sudah tergambar dari penjelasan Bang Tagor ini ujung-ujungnya seperti apa. Kita masuk melangkah ke depan nih. Tunggu dulu, yang itu PP atau keputusan Menteri ya 16 tahun 2000? Permen. Peraturan Menteri Agraria nomor 16 2021 itu kalau nggak salah itu kan menyangkut masalah pendaftaran tanah. Teknisnya. Oh, teknisnya. Ya saya rasa nggak ada masalah karena itu merupakan pengulangan secara atau digital ya. Dari manual ke arah yang digital. Nah, dari pembinaan sebenarnya kan membina nih, dalam artian kan harus memberikan masukan ke anggota untuk menyikapi setiap peraturan yang keluarkan oleh kementerian itu seperti apa Bang kalau dari Abang nih? Jadi ya cobalah kita telisik dulu. Kita lihat untung ruginya dengan situasi saat ini. Apakah memang keadaan ya sudah memaksa kita harus menyesuaikan dengan digitalisasi. Itu, terutama kemarin sudah HT elektronik ya. Ini dilanjut dengan akte elektronik dalam ke-PPAT-an. Jadi menurut saya kita jangan terus a priori dulu lah. Jadi kita lihat, kita awasi, kita amati, kita jalani. Nah, sambil menjalani, mungkin ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Ya itulah saatnya. Berarti bisa dong dari PP seandainya nih dari aturan-aturan yang keluar itu tanda petik memberatkan anggota bisa mengkritisi pemerintah dong, siap dong. Kalau dalam perjalanannya benar-benar ada yang memberatkan, kenapa tidak? Kita akan bantu, kita akan satu barisan untuk mengajukan revisi atas hal-hal yang memberatkan anggota IPAT itu. Apalagi ya tanda petik kan kalau bicara digitalisasi itu kan bicara online, bicara di internet, itu kan nggak semua daerah itu punya jaringan bagus, ya kan gitu. Contoh waktu kita ke Lombok ke atas sedikit saja jaringan putus nyambung udah kayak lagu Raffi Ahmad kan gitu, putus nyambung internetnya. Apakah itu akan membantu pekerjaan PPAT kalau digitalisasi? Oke, jadi begini, digitalisasi itu kan bertahap. Jadi itu disesuaikan dengan situasi kondisi. Yaitu tadi menyangkut masalah jaringan itu. Untuk saat ini langkah pertama yang mau diberlakukan itu adalah digitalisasi terhadap pensertifikatan hak-hak atas tanah.
Enggak, hak atas tanah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan BUMN. Belum ke masyarakat. Belum ke masyarakat. Nah, ini kemungkinannya ditunda dulu untuk ke masyarakat sambil menunggu jaringan itu penyebarannya merata di seluruh Indonesia. Berarti ini prediksi saya loh. Berarti harus dikawal dong. Oh, selalu kalau itu PPIPAT selalu mengawal dan kita intens berkomunikasi dengan BPN. Berarti sering dong ya minta pendapat dari BPN ini sejak pengurusan yang baru ini, segala hal yang menyangkut masalah ke-PPAT-an itu PPIPAT selalu dilibatkan oleh BPN. Ini merupakan suatu langkah maju yang dulu-dulunya ya kita sepertinya diabaikan, sekarang kita sudah diwongke nek istilahnya orang Jawa sini. Diorangi ya. Oh, berarti kalau ada masalah panggil, kita ngobrol gitu kali ya? Iya, didiskusikan lah semuanya. Berarti apapun yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ATR itu selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan PPIPAT, dimintai pendapat. Oke. Nah, kalau dari permasalahan anggota yang perlu diluruskan dari PPIPAT apa aja nih? Yang saat ini masih menurut kacamata Abang Tagor sebagai pembina, ketua bidang pembinaan anggota. Oh, ini ya hubungannya dengan organisasi toh? Iya dong. Kalau hubungan dengan organisasi ya, kalau saya sih hanya menghimbau ya mari kita menjalankan jabatan kita sesuai dengan peraturan jabatan PPAT. Itu dalam keseharian kita sebagai pejabat umum. Nah, sebagai anggota IPAT ya mari kita aktif berkegiatan yang diselenggarakan di tingkat Pengda, Pengwil maupun pengurus pusat. Nah, di samping itu karena untuk melakukan kegiatan organisasi itu butuh anggaran dan biaya. Ya kita menghimbau, menggugah agar anggota tertib membayar iuran anggota IPAT. Ini menarik nih bicara tadi karena disinggung biaya nih pemirsa. Ada lagi permasalahan, bukan permasalahannya. Ada lagi isu bener ya 2.500.000 buat ALB baru ya. Lah kok jadi nyimpang ke situ? Ini saya menyangkut anggota IPAT. Nyinggung dikit lah, karena udah tergantung udah Abang Tagor nih ngomong ada biaya. Iya. Nah, terlintas di benak Gros TV kayaknya ada permasalahan juga nih 2.500.000 kalau nggak salah, betul ya itu? Nah itu sebenarnya nggak ada masalah, itu kan hanya menyangkut jumlah. Di anggaran rumah tangga kan disebut uang pangkal itu diatur. Perkum itu kayak di perkum? Enggak, di anggaran rumah tangga uang pangkal. Oh gitu. Nah, ada itu uang pangkal. Cuma kemarin-kemarin itu belum ditentukan nominalnya. Nah, nominalnya sekarang kita tentukan nominalnya supaya bisa lebih pasti kita memberikan hak-hak dari ALB. Ini ALB bukan anggota biasa ya. Nah, itu mendapatkan fasilitas apa dari IPAT? Misalnya untuk persiapan menyangkut mengikuti ujian PPAT, kita akan melakukan dulu, ini lagi-lagi yang diatur oleh anggaran rumah tangga, itu di Latsar 1, pendidikan latihan dasar 1 ke PPAT dan kedua sama pembekalan kode etik. Oh, jadi biaya itu untuk itu? Untuk itu biaya. Bukan berarti 2,5 juta itu buat kas gitu, enggak? Ya jelas itu buat kas untuk dialokasikan. Kembalikan. Oh, dialokasikan ke tadi itu di kepada ALB melalui pembinaan. Iya. 1 di Lasar 2 dan persiapan ujian kode etik. Bukan, kita nggak mengadakan ujian etik, pembekalan. Oh, pembekalan kode etik. Di PPIPAT itu tidak ada istilah ujian kode etik. Oh, nggak perlu diuji toh? Tidak kita ujikan, organisasi tidak mau. Itu kan kode etik itu bukan diujikan, itu kan dipahami, diamalkan dan dilaksanakan. Oh gitu. Iya. Bukan buat diuji. Bukan untuk diuji. Kita hanya memberi
pedoman untuk menghayati, mengarahkan, mengamalkan, melaksanakan itu kode etik. Kayak dulu P4 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Kalau ini pedoman pengamatan penghayatan pengamalan kode etik. Kode etik PPAT. Berarti P4 PPPK. Ya silahkan. Dan dirumuskan. Iya. Menarik. Bukan menyinggung ke sana, Bang. Masalahnya Abang tadi nyinggung masalah biaya. Terus bisa bicara dengan organisasi. Nah, boleh dong aku agak keluar sedikit ya, sorry. Ini kan sudah mulai marak nih, Bang, masalah pemilihan Konferwil, Jabar, Konferwil, Kepri, Konferwil, Jateng. Ini kan kalau nggak salah kita sempat diskusi juga ya dulu ya, masa konsolidasi. Apakah ini ada dampak dari itu angka muncul pada mulai Konferwil, tanggapannya gimana dong? Dengan maraknya Konferwil, pemilihan lah. Jadi setelah kita KLB dan terpilih ketua umum, di anggaran rumah tangga kan diatur. Setelah terpilihnya ketua umum dalam jangka waktu 6 bulan, itu pengwil harus melakukan konferensi wilayah untuk melakukan pemilihan ketua wilayah, ketua pengwil, pengurus wilayah. Tapi kan sempat bukannya vakumnya dalam 6 bulan pertama itu kan, atau 5 bulan itu kan nggak ada gaung untuk Konferwil, belakangan ini baru muncul. Itu bukannya vakum, memang situasi kondisi sekarang ini yang lagi pandemi, sehingga rekan-rekan di Pengwil itu ada keraguan gimana gitu ya? Untuk melakukan itu. Tapi secara perlahan, lambat tapi pasti. Dan juga kita didukung oleh situasi kondisi PPKM sudah mulai menurun ininya levelnya. Jadi teman-teman di Pengwil itu sudah semakin berani untuk melakukan kegiatan atau program-program organisasi. Nah, dengan melihat mulai munculnya rencana-rencana Konferwil di beberapa wilayah, tanggapan Abang gimana melihat itu? Itu hal yang sangat positif. Yaitu memang sudah seharusnya yaitu berarti kan roda organisasi itu sudah mulai bergulir. Berarti ada pengaruh. Ini balik lagi nih bahwa PP itu nggak dapat dukungan dari Pengwil, itu berarti hoak lagi dong. Ya itu kan rekan-rekan kita yang kurang paham dalam menyikapi kondisi kekinian organisasi. Dengan kan kalau nggak salah dulu ada isu bahwa nggak ada Konferwil, berarti Pengwil tanda petik tidak mendukung PP nih, gitu. Ya. Ternyata sekarang muncul ada Konferwil di sini, ada Konferwil di sini. Bahkan kalau tidak salah safari keilmuan itu kan beruntun. Iya. Tanggapannya gimana dengan adanya isu ini, ternyata kenyataannya seperti ini? Ya justru dengan adanya safari keilmuan itu kan membuka wawasan dari rekan-rekan akan bahwa PPI-PAT itu hadir dan bersama mereka, yaitu dengan adanya kepedulian. Di sela-sela PPKM ini kita berkegiatan yang bisa kita lakukan ya melalui Zoom meeting, yaitu safari keilmuan itu. Berdampaknya besar itu ya? Sangat besar dampaknya. Dan perlu saya tekankan garis bawahi yang katanya tidak didukung oleh Pengwil. Jadi dari catatan kita saat ini 31 Pengwil itu siap Konferwil, siap berkonferwil. Wow, keren. Keren. Sesuai dengan rekomendasi dari KLB Mataram. Karena berdasarkan rekomendasi itu untuk konferwil itu ada 3 model sistem yang diinikan dalam berkonferwil. Apa aja? Itu untuk yang sudah dikukuhkan itu ada 11 Pengwil. Itu boleh karena sudah dikukuhkan itu mereka sudah bisa menjalankan jabatannya 3 tahun ke depan. Bukan PLH lagi. Bukan PLH. Tapi kalau seandainya mereka ingin berkonferwil seperti Jawa Barat, why not? Silahkan. Atau kalau memang permintaan anggota. Jadi itu arus bawah. Jadi untuk merespon itu ya silahkan. Demikian juga sepertinya DKI Jakarta juga akan melakukan konferwil walaupun sudah dikukuhkan di KLB. Demikian juga Jawa Tengah, Jawa Barat, seperti itu. Aceh juga
bakal Komperwil juga. Masih 50-50 kalau Aceh. Ada sementara yang meminta dikukuhkan. Ada Sesuai pengukuhan, ada minta Komperwil ulang. Komperwil, dan itu tidak masalah, hanya masalah teknis pelaksanaan aja buat mereka. Tapi dengan melihat respon anggota, dengan adanya bukan penolakan ya, wah nggak bisa dong pengukuhan, berarti harus Komperwil ulang. Itu kan respon berarti. Kalau melihat respon dari anggota seperti itu, ya sah-sah saja. Tanggapan abang? Itu kan menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga kan harus Komperwil. Tadi saya sudah kan mengatakan 6 bulan setelah terpilih Wajib. ketua umum wajib untuk melaksanakan Komperwil. Itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, tapi ini karena situasi luar biasa, kita kan nggak bisa berpedoman hanya pada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Betul. Kondisi saat ini kan muncul karena produk dari KLB. Produk KLB itu kan disamakan dengan produk Kongres tingkatannya. Ya kita nggak boleh menafikan itu. Betul. Jadi kita harus taat asas. Ya KLB-nya hasilnya harus kita sesuaikan dengan ADART dan situasi pandemi sekarang. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa di situ harus dengan KLB, ya, harus dikaitkan. Putusan pengadilan negeri Mataram sudah mengatakan bahwa pelaksanaan KLB adalah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu mohon dicatat, itu putusan pengadilan. Justru malah PN Barat memutus begini diperkuat oleh PN Lombok. Iya. Bahwa ini sudah benar. Iya. Nah, ini yang menarik, agak keluar sedikit nih Bang, lebih jauh keluarnya nih. Bukan hanya di IPAT Bang yang ada pemilihan. Dikit boleh dong. Abang kan anggota notaris juga kan? Iya, siap. Ini kan sudah mulai nih gaung-gaungnya nih, walaupun secara apa ya? Sebentar dulu, Mahfud. Kalau mau makan duluan loh, Bun, Mbak. Kasihan si adik loh. Udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, Abang sebagai anggota notaris. Nah, ini kan oke lah. Kalau di IPAT sedang berjalan, berproses. Yang ini nih, yang satu ini kan baru mulai bukan memanas ya, mulai muncul jamur-jamur di musim hujan. Dinamikanya semakin baru mulai muncul nih. Ada si A, ada si B, ada si C, mulai muncul. Tanggapan nih kawannya Bang. Nah, Jadi, kalau melihat dari perjalanan organisasi yang satu lagi ini INI, ini kan mau juga melaksanakan kongres nanti nih di tahun 2002 kalau nggak salah ya. Iya. 2022 itu bulan Maret April kalau nggak salah. Iya. Nah, ini baru mulai nama-nama baru mencuat nih. Bahkan kalau nggak salah ada nama salah satu pengurus PPI IPAT muncul. Tanggapannya kemana Bang? Ya, agak jauh nih nanyanya, biarin kan aja. Mekanisme organisasi kan memang ya demikian, waktunya untuk bergulir. Nah, dalam hal periodisasi ya silakan saja. Jadi sangat manusiawi apabila calon-calon yang mau bertarung di kongres itu sudah mulai muncul. Walaupun sebenarnya calon-calon itu belum mendapat legalitas dari pengurus. Bukan pengurus. Kongres. Ini istilahnya prakongres. Prakom. Nah, Okay. untuk calon itu kan harus diseleksi melalui prakongres. Nah, untuk dapat diseleksi di prakongres itu harus berdasarkan usulan-usulan dari pengda-pengda. Nah, dibawa ke Pengwil. Betul. Nah, dari Pengwil baru nanti diusung di prakongres itu. Muncullah nama sahnya berapa. Oke. Nah, tapi ya sampai sekarang ya informasi yang saya dapat dan saya belum ada undangan untuk rapat di tingkat Pengda untuk mengusulkan nyerap aspirasi mengenai calon-calon yang akan diajukan ke kongres. Dan juga saya belum tahu persis acara bulan November tanggal 14 itu 16-18 itu apakah RP3YD itu disatukan dengan prakongres ataukah prakongres nanti setelah RP3YD. Nah, itu kita belum ada gambaran sehingga belum bisa menyatakan bahwa ini calon itu dari pengurus pusat. Tapi kalau itu terlepas dari itulah ya. Kalau itu kan berarti sudah resmi dalam artian memang sesuai dengan rule-nya. Iya. Nah,
Terlepas dari itu, kalau dengan munculnya nama-nama ini tanggapan apa kemarin? Muncul si A, si B, dia mulai ada si ini, selentingan si ini, sini, bahkan dari PP IPAT muncul nama juga tuh, satu nama. Kalau nggak salah itu pengurus juga tuh. Itu tanggapannya kemana, Bang? Itu kan hak daripada setiap anggota untuk berkontestasi dalam pemilihan ketua umum ini. Hanya saja dalam berkontestasi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti aku tanya itu. Nah, syarat-syarat yang dipenuhi itulah yang harus diinikan oleh mungkin. Nah, ini saya mengharapkan tim verifikasi. Oh ya, kalau nggak salah di ini ada 3 tim ya. Iya. Verifikasi, tim LIH, tim WAS, tim pengawas pemilihan sama tim verifikasi. Tim WAS, tim FAIR, tim WAS, tim FAIR, tim WAS, tim LIH. Jadi saya berharap agar dalam prakongres entah kapan, apa nanti disatukan dengan LP3YD atau nanti diagendakan lagi, itu sudah bisa langsung melibatkan tim verifikasi. Nah, kalau muncul nama-nama ini, menurut kacamata Bang Tagor sebagai anggota notaris, memenuhi syarat nggak semua? Oke lah, aspirasi dari aspirasi anggota sah saja mengusungkan nama siapa aja, kan gitu. Bahkan ketua umum saat ini pun bisa diusulkan kalau memang anggota menginginkan, kan gitu. Nggak bisa dong, itu ada pembatasan 2 kali. Iya, itu kan kalau berdasarkan aturan memang ada syarat-syarat. Kan sah aja kalau anggota bilang, ngusulin lagi nama siapa. Harus KLB dulu. Ya, terlepas dari itu, terlepas dari aturan dulu nih, muncul nama si A, si B, si C. Nah, kalau menurut kacamata Bang Tagor gimana nih? Apakah syarat-syaratnya? Iya, sah-sah saja dalam hal kemunculannya. Nggak ada masalah. Makanya tadi saya menyinggung tim verifikasi. Syarat-syarat calon-calon yang muncul ini tolong ditelisik. Apa tuh syaratnya? Ya, ini contoh. Ini contoh ya, jangan sampai kejadian nanti saya istilahnya ALB jadi pemimpin notaris-notaris. Gara-gara asal nyusul gitu. Nah, itu menyangkut masalah itu tadi, persyaratan itu. Dalam arti saya ini kan persyaratan yang sudah terukur, jangan main-main dengan itu. Seperti contohnya? Kenapa gugatan 693 di Jakarta Barat itu sampai meluncur ke pengadilan? Yaitu karena masalah hal yang terukur yang dilanggar. Terukurnya di mana? Itu kan sudah ketua umum terpilih kan harus 2 putaran. Kalau nggak ditambah mencapai, 1. Kalau tidak tercapai 2 putaran. Kalau tidak tercapai harus dilanjutkan dengan putaran kedua antara suara terbanyak pertama dengan suara terbanyak kedua sebagai putaran final. Itu terukurnya di situ. Terukurnya 50+1 itu istilah ininya. Terpenuhi enggak? Sama misalnya dengan syarat-syarat itu untuk jadi calon ketua umum. Yang jelas ini terukur dalam hal apa nih? Itu tadi saya ngomong, jangan sampai ALB memimpin anggota biasa. Anggota luar biasa. Lalu ALB yang mana nih? ALB Werda atau ALB belum jadi notaris? ALB belum jadi notaris tidak mungkin ikut pencalonan. ALB yang sudah, berarti Werda dong. Itu kesimpulannya. Pak Mahfud silahkan. Jadi usia, maksudnya usia dari calon ini harus maksudnya diperhitungkan gitu. Iya, jangan betul. Jadi kalau bisa saya ini kan sesuai peraturan jabatan itu di UJN itu kan sudah diperpanjang usia pensiun dari notaris itu dari 65 sampai 67. Jadi ketentuan di anggaran rumah tangga kan apabila dalam masa kepengurusan dia di PPINI yang bersangkutan pensiun itu tidak diperkenankan untuk nyalon. Di masa pensiun itu tidak boleh menyalonkan diri. Jadi kalau bisa saya ini kan garisnya kelahiran tahun 57 ke bawah, 56, 55 sekian nggak boleh nyalon. Nggak usah nyalon lah karena akan terbentur dengan ketentuan tersebut. Yang terukur tadi. Yang terukur itu tidak bisa dibantah. Kalau itu dilanggar berarti akan menimbulkan permasalahan baru dong. Mungkin akan timbul permasalahan baru. Yang pertama itu nanti yaitu tadi tim verifikasi kalau sampai meloloskan ya otomatis mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju. Betul, nah betul.
potensial untuk diinikan ke dalam dibawa ke masalah perkumpulan. Syukur-syukur masalah perkumpulan arif bijaksana dalam arti putusannya bisa diterima oleh semua pihak. Kalau tidak bisa diterima semua pihak, ujung-ujungnya berujung kepada pengadilan gugatan. Tapi kan ada MP, Bang. MP majelis perkumpulan. Mahkamah perkumpulan, sorry. Lah itu tadi, kalau di mahkamah perkumpulan tidak memuaskan hasilnya, kan itu nanti kan mengajukan keberatan mekanismenya di anggaran rumah tangga kan gitu. Kalau IPAT kan belum ada MP. Iya, betul. Tapi kalau di INI kan ada MP. Kalau masalah kongres kan bisa diselesaikan di MP. Iya, itu di MP. Itu kan ada keputusannya. Kalau keputusannya itu memuaskan pihak-pihak. Final dan binding loh, Bang. Final dan binding loh MP putusannya. Itu di secara organisasi, secara hukum nasional beda. Ya udah kan sudah contoh yang waktu di Palembang, Mahkamah Perkumpulan itu kan sudah ada putusan. Tetap digugat ya. Tetap digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun dalam hal ini ya tidak diterima itu gugatan. Rekan dari Lampung itu yang menggugat. Bang Anom kalau nggak salah ya. Anom ya. Pak Anom dan juga Pak Widiatmoko. Iya. Walaupun Widiatmoko dalam perjalanannya sepertinya nggak meneruskan gitu loh. Nah itu kan tidak diterima, berujung ke pengadilan. Karena tidak puas di MP. Dia. Berarti walaupun sudah ada MP tidak menutup kemungkinan akan meluncur kembali seperti Kongres Makassar sampai ke pengadilan. Bukan Kongres Makassar, Kongres IPAT. Ini ini yang di Palembang. Di Palembang itu kita mengharapkan jangan sampai terulang lagi. Dan juga untuk ini MP ini mohon ketegasan bahwa dalam memeriksa laporan atau pengaduan menyangkut pelaksanaan kongres itu diputusnya saat pelaksanaan kongres itu, bukan diputus setelahnya. Berarti MP itu bekerja pada saat pada saat itu, makanya dari awal sudah harus monitoring step by step itu ke mengawasin. Jadi kronologis dan juga secara empiris itu harus didokumentasikan sehingga bila ada yang mengajukan keberatan terhadap ini hasil kongres dapat diputus saat itu juga. Mungkin 1 jam 2 jam waktu yang dialokasikan untuk memutus karena mereka sudah punya dokumen. Dalam arti ya itu nggak ada lagi pertimbangan yang lain-lain subjektif segala macam, langsung aja objektifnya seperti itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutus suatu masalah dalam hal pemilihan ketua umum. Menarik. Sebetulnya masih banyak nih yang pengen Gross TV angkat, kayak menarik, tapi berhubung waktu. Dan sudah lapar. Udah lapar banget. Closing statement dong Bang dari IPAT dan INI. IPAT tadi kan sudah tahu kan pembahasannya seperti apa, INI seperti apa. Silakan. Untuk IPAT menghimbau kepada rekan-rekan anggota IPAT, marilah kita bersatu padu, membesarkan IPAT dengan mengedepankan kepentingan bersama di belakang kepentingan masing-masing. Dan untuk INI selamat menyambut pelaksanaan pemilihan ketua umum. Belum ketua umum. RP3YD di Batu Malang. Mari sengkuyung kita. Apa tuh sengkuyung? Gross TV nggak paham. Sengkuyung itu mari kita bekerja sama. Gotong royong itu bahasa Jogja sini ya. Ini orang Medan kelamaan di Jogja bahasanya bikin pusing kepala Gross TV. Sekuyung sengkuyung bekerja sama. Iya. Jadi mari kita bahu membahu mensukseskan RP3YD di Batu Malang. Itu ininya untuk INI, mudah-mudahan itu berjalan lancar semuanya sesuai aturan. Dan saya yakin kalau kita taat asas berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan itu akan sukses. Amin. Jadi ada satu titipan ini yang mau saya sampaikan, himbau kepada rekan-rekan ALB. Mungkin sudah di blast flyernya saya kurang tahu, harusnya memang kemarin atau hari ini, tapi saya belum ini
Nah, saya menginfokan dulu lebih awal sebelum flyer mungkin buat IPAT ya? ditayangkan untuk IPAT bahwa tanggal 5, tanggal 6 PP IPAT akan melakukan pendidikan latihan dasar PP pelatihan 1 dan 2 dan pembekalan kode etik. Jadi kepada rekan-rekan ALB 2 hari ya? Iya, 2 hari. Mari segera daftarkan dirimu supaya nanti bisa mengikuti ujian PPAT apabila sewaktu-waktu dijadwalkan oleh BPN. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Merdeka. Oke, Grosshopper garis bawah yang terakhir aja nih. Tanggal 4, tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5 dan tanggal 6 November ya. Oke, pemirsa Gros TV, terutama bagi teman-teman atau pemirsa yang anggota luar biasa ALB, tanggal 5, tanggal 6 November PP IPAT akan menyelenggarakan Ditlarsar 1, 2 dan pembekalan kode etik. Dan itu biayanya dari pendaftaran ALB yang 2,5 juta. Jadi sudah include, berarti sudah gratis gitu ya? Iya. Daftar 2,5 juta sudah termasuk itu. Iya, manfaatkan kesempatan ini. Oke, sekali lagi Grosshopper, tolong digarisbawahi 2,5 juta itu ternyata untuk Ditlarsar 1, Ditlarsar 2 dan pembekalan kode etik PPAT. Dan juga untuk mendukung program PP IPAT berikutnya. Oke, sampai jumpa Grosshopper di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.